Saudara-saudari semua, selamat pagi. Hari ini kita melihat kitab Hakim-Hakim pasal 13. Hari ini Pastor Joshua yang berkhotbah. Pasal 13 sampai 16 adalah satu unit yang menerangkan tentang Simpson, hakim yang terakhir. Dan kemudian pada pasal di 16, ini satu unit yang besar yang mengenai hakim-hakim hanya sampai pasal 16. Dari pasal 4 kita kembali melihat sebentar. Pasal keempat menerangkan Deborah. Pasal ketiga mengatakan Othniel, Ehud, Samgar. Jadi dari pasal ketiga menerangkan tentang hakim-hakim. Di pasal ketiga yang menerangkan hakim-hakim yang panjang masanya, yaitu Othniel, Ehud. Kemudian pasal keempat menerangkan Deborah dan Barak. Terus sampai ke pasal 16. Kita menerangkan Deborah. Setelah Deborah, di antara Deborah dan Barak ada Yael, kemudian Gideon dan anaknya Abimelek. Sesudah Gideon kita melihat di situ ada hakim kecil. Banyak hakim-hakim kecil, ada Tola, Yair, dan Yefta. Kemudian kita mengatakan Yefta adalah seorang gangster yang menjadi raja. Di saat itu nabi yang paling lemah masa itu. Kemudian kita akan menerangkan tentang Simpson yang sebelumnya juga masih ada hakim-hakim yang kecil. Mikrofonnya di sana ada sedikit trouble. Yang terakhir kita menerangkan tentang Simpson. Dari pasal ketiga sampai 16 itu satu unit yang besar. Pasal 1 dan 2 menerangkan latar belakang masa itu. Di sini saya membagikan pasal hakim-hakim ini menjadi 3 bagian. Dari pasal 17 sampai terakhir itu yang bagian yang terakhir, yang ketiga. Pasal 1 ayat 2 itu bagian pertama, 3 sampai 16 itu yang bagian kedua. 7 dan sampai akhir itu bagian yang ketiga. Ayat 3 sampai 16 itu menerangkan tentang hakim-hakim. Di situ masa itu orang Israel tidak mengenal Tuhan. Zaman yang
generasi yang tidak mengenal Tuhan, mereka terus di situ melakukan kejahatan. Dari pasal 3 sampai 16 di situ kita melihat Tuhan bagaimana membangkitkan hakim-hakim untuk menyelamatkan mereka. Mereka melakukan kejahatan, Tuhan tidak membangkitkan hakim untuk seluruhnya, mereka diselamatkan. Di situ masih ada tinggal beberapa, ada orang Kanaan, dan kita melihat di situ orang Kanaan yang menggoda mereka. Di tempat itu orang Israel tidak mengenal Tuhan, tetapi Tuhan ingin menyelamatkan mereka. Karena Tuhan mengadakan janji dengan Abraham dan Musa. Tuhan adalah Allah yang menepati janji. Pada saat dengan janjinya dengan umatnya, pada saat umatnya berseru, maka Tuhan akan membantu mereka, tetapi umat-umat ini tidak mengenalnya. Inilah sejarah dari hakim-hakim. Bagaimana Tuhan membantu mereka dari pasal 3 sampai dengan pasal 16 menerangkan bagaimana Tuhan membantu mereka, menyelamatkan mereka. Kita melihat pasal 13 hakim yang terakhir yaitu Simson. Kita di sini ingin kalian melihat bagaimana keadaan ini hakim yang terakhir dari Otniel, suku Yehuda, suku yang terbesar, kemudian sampai suku Dan, yaitu Simson, suku yang tersedikit, terkecil. Sesungguhnya ada juga hakim-hakim yang dibangkitkan, tetapi pada sampai Simson, di seluruh Israel, hakim-hakim sampai sekarang, bagaimana keadaannya? Makin jelek, makin gelap, makin tidak mengenal Tuhan, makin merosot, makin tidak tahu siapakah Tuhan itu. Dengan bersamaan juga memberitahukan pada kita Tuhan itu Tuhan yang bagaimana. Otniel yang menjadi hakim itu masa kejayaan. Ehud juga demikian di masa kejayaannya, sampai pada Deborah sampai Barak itu agak merosot sedikit. Dari Otniel sampai Ehud itu mengatakan tentang yang baik, tentang hakim-hakim. Sampai di Barak itu mulai merosot, mereka tidak setia karena dia tidak percaya sepenuhnya. Bahkan para kaum laki-laki tidak mau rela untuk bangkit, sehingga Deborah yang bangun. Maka segala kemuliaan ada kehormatan diberikan pada Yael. Kemudian kita melihat Gideon, Tuhan menampakkan diri padanya sebagai pahlawan yang gagah perkasa, tetapi dia selalu ngulur-ngulur, bahkan dia menguji Tuhan dan dengan berbagai pertanyaan, dan
Tuhan juga mengadakan pertanyaan terhadap Gideon. Dia ingin menjadi raja tetapi tidak berani ngomong, tapi dia melewati hidup sebagai raja sampai akhirnya dia membuat pakaian efod, dia membuat efod, kemudian sampai dia melahirkan anak Abimelek. Abimelek orang yang kejam, seluruh anaknya Gideon yang lain dibunuh, hanya tinggal satu. Situ sangat yang merosot sekali. Kemudian setelah itu sampai pada para hakim kecil, di antaranya yaitu Yeftah. Yeftah adalah nabi yang terkecil karena dia menjadi hakim yang terpendek cuma 6 tahun. Tetapi dia membunuh orang Efraim, yang membunuh sampai 40.000 orang Efraim. Itu sangat yang kejam sekali. Suku di antara suku bertarung. Dia bukan menyelamatkan Israel, tetapi malah membuat Israel terpecah dan saling membunuh. Ini keadaan semakin merosot sampai pada akhirnya, sampai hari ini kita melihat Simson. Masa lalu pengenalan kita tentang Simson hanya sampai di kategori sekolah kanak-kanak. Merasa Simson orang yang sangat hebat sekali. Kalau kita sekolah di gereja Kristen, di pelajaran agama, kita akan melihat tentang Simson, orang yang sangat lihai, sampai akhirnya dia buta, masih bisa membunuh orang Palestina yang begitu banyak. Itu satu peneguhan bagi Simson, yaitu seorang pahlawan. Tetapi saya melihat hakim-hakim ini, saya melihat seluruh pattern di hakim-hakim yang mencatat tentang hakim-hakim, ya, cara para hakim-hakim semakin menurun. Pas sekali kita melihat hari ini ada 4 pasal dari 13 sampai 16 minggu ini, yaitu keadaan Simson, hakim-hakim. Pemerosotan ini mengakibatkan tidak ada lagi hakim-hakim. Sangat sengsara sekali. Mereka tidak mengenal Tuhan, tidak tahu Tuhan, bahkan memakai Allah lain sebagai wakil dari Tuhan. Maka dari awalnya kita harus menjadi orang yang generasi yang tidak mengenal Tuhan. Di pasal 13 kita bagi menjadi 3 bagian, subbagian. Subbagian pertama pasal ayat 1, ayat 2 sampai dengan 23, subbagian kedua 24 sampai 26 itu ayat yang ketiga. Dengan sederhana kita meringkas. Ayat pertama menerangkan latar belakang
keadaan masa Israel masa itu seperti yang setelah saya terangkan di ayat pertama itu sangat ada kaitannya. Kita melihat ayat 1, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerah mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Melewati begitu banyak hakim-hakim, mereka menghadapi kesusahan. Mereka berdoa, Tuhan mengutuskan hakim-hakim menyelamatkan mereka. Satu persatu dari generasi-generasi sampai di masa itu mereka masih melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan, di hadapan mata Tuhan. Di hadapan Tuhan, di mata Tuhan mereka melakukan yang jahat, sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dengan maksud agar mereka bertobat dan mereka kembali. Mereka semakin meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan memanggil mereka untuk kembali, sehingga menyerahkan mereka ke tangan orang Filistin 40 tahun lamanya, lewat satu generasi. Tuhan tidak rela di dalam kegelapan, di dalam generasi ini untuk terus berlalu. Saya memberi tema untuk pasal ini, Simson dalam keajaiban Tuhan dilahirkan, atau penyelamat dalam keajaiban Tuhan. Simson, Tuhan memberikan kepada orang Israel orang hakim. Di sini juga menerangkan bahwa Tuhan itu ajaib. Bagaimana keajaiban dari Tuhan? Di ayat sini memang menerangkan tentang keajaiban Tuhan yang seperti yang dikatakan bahwa orang Israel makin merosot keakhlakannya, dan juga para hakim-hakim juga semakin merosot. Seluruh Israel makin gelap. Mereka makin tidak mengenal Tuhan. Di pasal ini kita bisa melihat bagaimana Manoah tidak mengenal Tuhan. Yang dia mau hanya Tuhan, kamu siapa? Siapa namanya? Ditanyakan begitu banyak, dia tetap tidak tahu. Di sini dikatakan berulang kali. Saya selesaikan terdahulu ayat pertama. Di dalam kegelapan orang Israel pada saat orang Israel tidak mengenal Tuhan, tidak tahu berapa tahun telah dilewati, bahkan berapa hakim yang telah ada. Orang Israel masih tetap dalam kegelapan. Bahkan Tuhan tidak berdaya sehingga mereka diserahkan ke dalam tangan orang Filistin. Tuhan tidak mau untuk terus berbuat demikian, sehingga memberikan keselamat untuk menyelamatkan mereka. Jadi di dalam kesesakan saya merasa Tuhan sendiri datang. Dia tidak meninggalkan orang Israel. Dia tetap di antara mereka mengadakan keajaiban, seperti datang di tempatnya sendiri. Tetapi orangnya sendiri tidak menerima dia, tidak mengenal dia. Dia datang, apa yang dikerjakan, tetapi orang masih tidak mengenal dia. Kita masuk dalam subtema kedua.
lahirnya Simpson. Di zaman yang kegelapan ini, di ayat kedua kita mulai, pada waktu itu ada seorang dari Jora dari keturunan orang Dam, dan namanya Manoah, istrinya mandul tidak beranak, dan malaikat Tuhan menampakkan diri pada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikianlah memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tuhan menampakkan diri. Tuhan menampakkan diri kepada suku Dan, istrinya Manoah yang mandul, yang tidak beranak, dan mengatakan bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Bahkan dikatakan juga agar pelihara dirinya, jangan minum anggur dan minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungannya ibunya anak itu akan menjadi seorang najir Allah, dan dia akan mulai menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin. Di sini dikatakan dia pada dalam kandungan ibunya jangan minum anggur dan minum yang memabukkan dan makanan haram. Di dalam kandungan ibunya, Tuhan menampakkan diri dan memberitahukan agar jangan minum anggur. Tuhan menampakkan diri dan memberi perintah kepadanya, dan istri Manoah ini, dia adalah orang mandul. Apakah dia ingin mempunyai anak? Tentu iya. Padahal tidak mungkin untuk melahirkan, tetapi Tuhan memberikan seorang anak kepadanya. Tapi anak ini akan menjadi seorang najir Allah. Maka Tuhan berkata kepada perempuan itu. Perempuan itu tahu bahwa ia adalah malaikat Tuhan, agar dia melewati masa hidup sebagai najir. Jadi perempuan ini harus menjadi seorang najir, dan anaknya akan menjadi najirnya Allah. Bahkan dia tidak boleh menggunakan pisau cukur untuk mencukur kepalanya. Bahkan Tuhan mendeklarasikan bahwa anak ini akan menjadi apa? Dia akan menjadi penyelamat bagi orang Israel. Dia akan mulai menjadi orang yang menyelamatkan umat Israel lepas dari tangan orang Filistin. Pada saat mungkin kita sampai pasal 16, kita akan kembali pada ayat ini. Dia adalah untuk penyelamat. Dia akan mulai penyelamat orang Israel. Tuhan, ini sangat penting. Tuhan dari dalam kegelapan dengan menampakkan diri kepada seorang perempuan mandul, dan mengatakan sejak itu dia harus menjadi seorang nazir. Karena dalam kandunganmu adalah nazirnya Allah yang akan dipakai untuk menyelamat orang Israel. Dalam semasa hidupnya kepalanya takkan kena pisau cukur, dan akan menjadi najir Allah. Dari sekarang, anggur atau minuman yang memabukkan tidak boleh diminum, dan harus makanan yang haram tidak boleh dimakan.
Pada saat itu semua orang tidak mengenal Tuhan. Malaikat berkata kepada perempuan ini adalah satu yang tidak mudah baginya, yang bisa diperbuat. Dia harus menjadi orang yang hidup dengan tidak sama dengan orang lain. Bahkan anaknya setelah lahir juga harus tidak sama cara hidupnya dengan orang lain, yaitu hidup yang kudus bagi Tuhan. Tuhan berkata demikian. Ini adalah Tuhan yang menampakkan diri, deklarasi dari Tuhan dan akan lahirnya Simson. Kita melihat ayat 6 sampai 7, di situ perempuan itu memberitahukan kepada suaminya. Dia berkata kepada suaminya, telah datang padaku seorang abdi Allah yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Wah, aku takut. Bahkan aku tidak bertanya dari mana datangnya dan juga tidak juga diberitahu namanya kepadaku. Seperti yang dia katakan kepadaku di kita ayat sampai 8 sampai 14, di situ kembali lagi malaikat Tuhan menampakkan diri. Ini adalah penampakan yang kedua, terutama untuk diperlihatkan bagi Manoa. Di ayat ke-8 dikatakan permohonan Manoa berdoa agar dikatakan ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang dilahir itu. Kemudian di situ memang Tuhan memperlihatkan kembali, tetapi pada saat itu dia tidak bersama dengan istrinya. Pada saat yang penting dia malah tidak ada di situ. Mengapa demikian? Karena masa itu adalah masa dalam kegelapan. Suami ini sering-sering tidak di rumah. Apa yang terjadi? Dia pergi kemana? Saya kira, perkiraan saya, mengapa Tuhan tidak menampakkan diri kepadanya? Tuhan ingin menampakkan diri karena itu permohonan dari dia. Ya Tuhan, dikatakan mohon pada Tuhan untuk beri kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula pada kami. Apa yang harus kami perbuat anak yang akan dilahirkan? Tuhan menjawab. Tuhan mendengar permohonan Manoa dan menampakkan diri. Tetapi pada saat dia menampakkan diri, dia tidak ada di situ. Kenapa? Perkiraan saya adalah, ini adalah perkiraan pribadi saya. Manoa pergi di suatu tempat, bahkan sering-sering datang ke tempat itu. Tuhan tidak mau untuk pergi ke tempat itu, tetapi Tuhan ingin memperlihatkannya kepadanya. Karena hati Tuhan sangat mengingatkan orang Israel dan sangat peduli akan orang Israel. Orang Israel tidak berseru. Di ayat pertama dikatakan tidak ada permohonan dari orang Israel. Tuhan menerima nasib. Ya, demikianlah. Mereka tidak bisa mencari Tuhan. Bahkan mereka tidak mengenal dan tidak tahu sampai di situ. Sampai akhirnya Manoa mengatakan, berseru agar ya Tuhan, berilah kiranya abdi Tuhan. Saya perkira dia adalah di tempat
berhala atau tempat yang kotor, yang tidak suci, Tuhan ingin menampakkan diri. Jadi di sini saya mengatakan bahwa Tuhan ajaib. Dia sangat tertekan juga karena ia ingin memperlihatkan kepada anaknya, tetapi anak di sini kita melihat istrinya mencari suaminya. Di sini kasihnya Tuhan ada di sini. Tuhan di situ menunggu. Malaikat Tuhan itu mewakilkan Tuhan, bahwa Tuhan sendiri. Tuhan menunggu menunggu istrinya ini untuk mencari suaminya. Di sini teh juga tidak ada untuk diminum. Suaminya datang. Dia orang yang kurang ajar juga ya. Dia berkata kepada malaikat, kepada Tuhan, "Engkaukah yang telah berbicara kepada perempuan ini?" Apakah engkau yang berbicara dengan perempuan ini? Kalau kamu Tuhan, apa yang kamu perbuat? Setidaknya kamu tampar dia 2-3 tampar. Kamu di mana? Setiap hari kamu kemana? Itu sesungguhnya sudah tidak benar, karena dia tidak menghormati Tuhan. Sangat kurang ajar di sini, tetapi Tuhan penuh dengan kesabaran dan menjawab benar. Engkaukah yang telah berbicara kepada perempuan ini? Itu satu pertanyaan seperti agak marah, seperti tidakkah kamu tahu akan beranikah kamu berbicara dengan istri saya, beranikah berbicara dengan seorang istri orang Israel? Tetapi di sini Tuhan menjawab, ya benar. Di terjemahan teks Cina, iya, di situ aku. Saya percaya ini mengatakan Tuhan adalah aku, adalah aku. Aku adalah Tuhan. Tetapi sesungguhnya di sini tidak menjawab dia. Aku itu. Manoah seperti agak pintar lagi. Manoah berkata sekali lagi, dan apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimana nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya? Jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Istrimu harus melakukannya. Apa yang aku perintahkan, dia harus berpegang semua. Istrimu harus berpegang akan segala yang kuperintahkan padanya untuk hidup sebagai orang nasir. Sesudah anak itu lahir, anak itu akan menjadi nasir Allah, dan pisau cukur tidak kena pada kepalanya.
Jadi semua harus melakukan demikian. Kita melihat ayat 13 sampai dengan 15 di situ tentang malaikat. Kemudian di situ ayat 15 16 di situ Manoa memberikan persembahan. Ayat kata 16 satu spesial sekali kita melihat, tetapi jawab malaikat Tuhan kepada Manoa, sekalipun engkau menahan aku di sini, hidanganmu tidak akan kumakan. Tetapi jika engkau hendak mengelola menjadi korban bakaran, persembahan itu kepada Tuhan, sebab Manoa tidak mengetahui bahwa dia adalah malaikat Tuhan. Segitu banyak pembicaraan sudah menunggu dia pulang, sampai di situ Manoa juga berkata, aku di sini Manoa seperti mendapatkan kepintaran agar dia untuk mengundang dia makan. Tapi di sini Tuhan berkata lagi, aku tidak usah kau beri aku makan. Kalau engkau mau memberikan hidanganmu, persembahkanlah menjadi korban persembahan itu kepada Tuhan. Dan Tuhan di sini dia adalah Tuhan, sebab Tuhan tidak mengetahui bahwa dia adalah malaikat Tuhan. Kemudian Manoa berkata kepada malaikat, siapa namamu? Tapi jawab malaikat Tuhan, mengapa engkau menanya namaku? Bukankah nama itu ajaib? Kamu bertanya namaku adalah ajaib. Maka Manoa mengelola seekor anak kambing dan korban sajian dipersembahkan bagi Tuhan di atas batu. Tuhan dari nyala mesbah itu naik ke langit. Ia melakukan satu keajaiban. Sedang api menyala itu naik ke langit dan mesbah, maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mesbah itu. Kemudian mereka suami istri sujud. Wah, satu yang sangat ajaib sekali. Tadi yang saya katakan terlalu banyak. Sampai saat itu dia juga belum tahu bahwa dia adalah Tuhan. Ayat 23. Ayat 21, maka tahulah bahwa dia adalah malaikat Tuhan. Sejak itu malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoa suami istri. Pada saat dia naik ke langit, mereka sujud. Apakah mereka tahu bahwa mereka adalah Tuhan? Mereka tidak tahu. Sampai pada saat malaikat itu tidak lagi menampakkan diri pada Manoa, mereka baru tahu bahwa itu adalah malaikat Tuhan. Pada saat mereka naik ke langit, mereka baru tahu bahwa itu adalah malaikat Tuhan. Dan Manoa berkata kepada istrinya, pasti mati sebab kita melihat Allah. Tetapi istrinya menjawab, seandainya Tuhan hendak membunuh kita, maka tidaklah ia menerima korban bakaran dan korban sajian yang dari tangan kita. Dan tidaklah ia memperlihatkan semuanya itu pada kita dan tidak mendengar hal-hal yang demikian kepada kita pada waktu sekarang ini. Di sini pada saat malaikat datang, dia harus menunggu sebentar. Kenapa tidak datang-datang? Maka di situ juga Manoa tahu bahwa di situ bahwa adalah malaikatnya Tuhan. Di generasi kegelapan ini, terutama pada suaminya ini, orang yang bebal,
Orang yang bodoh, dia tidak tahu bahwa itu adalah Tuhan. Tuhan ingin memperlihatkan, menampakkan dirinya juga tidak bisa. Setelah berbicara begitu banyak, dia juga tidak mengenal. Setelah mempersembahkan korban persembahan pada naik dari nyala api dari atas mezbah itu, dia masih tidak bisa berseru pada Tuhan. Setelah dia naik ke langit dan tidak terlihat lagi, baru terpikir, oh itu adalah Tuhan. Orang yang begitu sangat bodoh, maka ini memberitahukan kepada kita bahwa generasi masa itu dalam masa kegelapan. Tuhan ingin menampakkan diri kepada orang. Dia menampakkan diri kepada seorang perempuan, dan orang laki-laki ini tidak tahu bahwa itu adalah Tuhan. Sangat kurang ajar. Kita tahu, tetapi Tuhan kita sangat penuh dengan kasih. Dengan penuh kesabaran, dia datang di generasi gelap ini. Orang tidak mengenal Tuhan, tetapi ia ingin menyelamatkan sampai kehabisan. Ini adalah keajaiban Tuhan dan kasih setia Tuhan. Jadi pada kita saat ini, walaupun kita dalam kegelapan, kita percaya bahwa Tuhan adalah masih ada kasih-Nya yang ajaib. Dan di ayat yang terakhir, melihat bahwa mulailah hatinya Simpson yang tergerak oleh roh Tuhan. Mulailah hatinya digerakkan Roh Kudus di Mahane Dan, di tempat Mahane Dan, yaitu satu tempat daerah tempat dan di kampus seperti kampus di situ Mahane Dan sebagai markas di situ. Dia mulai digerakkan oleh Roh Kudus, hatinya mulai digerakkan oleh Roh Kudus untuk menuntun dia. Di situ kita melihat satu gambar di seluruh era penuh dengan kegelapan. Tuhan masih menyelamatkan dan mengutuskan Simpson sebagai penyelamat. Bahkan memberitahukan bagaimana Simpson menyelamatkan dari ayat kedua sampai 23 berulang kali menerangkan tentang firman Tuhan. Yang menerangkan tentang firman, memberitahukan bahwa Simpson akan lahir untuk menyelamatkan orang Israel dan harus menjadi makanan yang berasal dari pohon anggur, dan segala minuman memabukkan dan barang haram tidak boleh dimakan dan diminum. Dia harus menjadi orang yang najir. Dia sejak dari kandungan ibunya dia harus dikuduskan sebagai orang nasir. Setelah dia lahir, dia harus terus menjadi orang nasir, bahkan tidak menggunakan, kepalanya tidak kena pisau cukur. Dari ayat kedua sampai dengan 20 sampai 23 ini berulang kali dikatakan, bahkan Tuhan dari nyala api naik ke langit agar orang tuanya melihat bahwa aku adalah Tuhan. Jadi kamu harus demikian
diperlakukan kepadanya. Dia harus menyelamatkan orang Israel. Dia harus menjadi orang Nasir sehingga sampai Simpson lahir, dewasa, dan mempersiap untuk berperang. Setelah menjadi seorang perwira, Roh Tuhan mulai menggerakkan hatinya. Tuhan begitu mengasihi Israel. Tuhan penuh dengan kesabaran. Demikian juga kita harus berdoa pada hari ini, pada masa ini. Hari ini era kita juga tidaklah lebih baik daripada masa hakim. Ada kadang orang Kristen tidak tahu bahwa Tuhan bisa masih berfirman. Tidak tahu sampai sekarang bahwa Tuhan masih bekerja. Tuhan ingin mencari seseorang untuk menampakkan dirinya, tetapi Tuhan itu adalah ajaib. Dia melakukan keajaiban di tengah-tengah penyelamatannya, seperti kita di masa sampar ini, pandemi ini. Sepertinya sama kita diserahkan di tangan orang Filistin. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan itu ajaib. Dia akan datang di antara kita. Tetapi kita harus mendengar firman-Nya, dikuduskan. Amin. Mohon Tuhan untuk memberkati kita.主啊，今天我们到你的面前，我们要来说，我们在这黑暗的时代的里面，我们在这弯曲背面的时代的里面，我们要认识你，我们要看见你。求你与我们同在，开我们的眼睛，开我们的心，让我们看见你在我们生命里面的奇妙，让我们看见你在这世代里面，你掌权作王，好不好？这时候每一个人，我们站立起来，我们来开口，我们来祷告，我们开口，我们来跟主说：主，我谢谢你，谢谢你让我们在瘟疫的里面，我们依然可以站在这里。谢谢你让我们在黑暗的里面，我们有你，好不好？每个人，我们开口来祷告。Hanya Engkau ya Tuhan satu-satunya dalam harapan. Mari kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. 谢谢你让我们可以认识，可是我们要到你的面前来说，我们认识你这么久，但是我们不真认识你。主啊，求你赦免我们，主啊，主啊，主啊，求你降下同在你子民的敬爱中，求你显出
中，求你显出荣耀，在你子民的赞美中，我要看见，我要看见，如同摩西看见你的荣耀，我要看见，我要看见，我要看见，这时代要看见你荣耀，求你降下同在你子民的敬拜中。主啊，求你显出你的荣耀在我们的当中。主啊，我们一起来说，我要看见，我要看见，我要看见，如同摩西看见你的荣耀，我要看见，我要看见，这时代要看见你荣耀，我们呼求你的名，求你恩待我们宣告你的名，求你怜悯我们，求你与我们同行，使我们的安息在你眼前蒙恩。我们呼求你的名，求你恩待我们宣告你的名，求你怜悯我们，求你与我们同行，使我们的安息在你眼前蒙恩。我要看见，我要看见，如同摩西看见你的荣耀，我要看见，我要看见，这时代要看见你荣耀，这时代要看见你荣耀，我们宣告，这时代要看见你荣耀。我们要来到你面前。 Bapa, kami datang di hadapan-Mu, kami memuji-Mu di dalam zaman kegelapan, hanya Engkau adalah terang. Tuhan, kami ingin dengan mata kami sendiri melihat kemuliaan-Mu. Tuhan, kami memuji-Mu, kami berterima kasih kepada-Mu. Saudara-saudari semua, walaupun dimanapun kamu berada, dengan lewatnya khotbah dari Pastor Joshua, benarkah kita mengenal Tuhan? Apakah kita tahu? Apa kita mengenal diri kita sendiri? Apakah kita tahu bahwa ada malaikat Tuhan yang diutuskan bagi kita? Apa kita berdoa pada kita sendiri? Kita katakan, Tuhan, kami merindukan akan Engkau, kami rindu akan mengenal Engkau. Apakah Tuhan ingin kita untuk menjadi orang yang taat ke gereja, berdoa, membaca Alkitab? Memang banyak sekali agama-agama yang mengatakan mengenal Tuhan, tetapi apakah benar mengenal Tuhan? Seperti Manoa yang berdoa, orang yang tidak
saleh juga, Tuhan tetap mendengar dia. Apalagi kita bila mari kita berdoa, kita mengadakan hubungan dengan Tuhan. Tidak ada malaikat yang Kau utuskan bagi aku mengenal Kau lebih jauh. Roh Kudus, beri aku akan mengenal akan Tuhan, mengenal Engkau lebih jauh lagi. Tuhan, apa yang ingin Engkau perintahkanlah agar aku bisa kerjakan. Tuhan, terima kasih. Hidup yang kudus. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Terima kasih hari ini Engkau berfirman kepada kami. Kami percaya di setiap kami, setiap saudara-saudara kami, hati kami sangat ingin mengenal Engkau. Tuhan, kami ingin mengenal Engkau. Tetapi ada kalanya hati kami berbelok dalam akan latar belakang keluarga kami, dan juga karena kami merasa pintar sendiri, benar sendiri, sehingga kami tidak mengenal Engkau. Tetapi Tuhan, Engkau Allah yang penuh akan kasih setia-Mu. Engkau mau memberikan kepada kami akan kasih setia-Mu. Tuhan, kami seru kepadamu, hati kami merindukan-Mu. Tuhan, berilah kami hati agar lebih mengenal Engkau. Dari firman-Mu agar kami lebih lagi mengenal Engkau menurut kebenaran dari-Mu. Tuhan, kami berterima kasih. Berilah hikmat-Mu, petunjuk-Mu yang lebih besar lagi agar gereja, saudara-saudari kami agar lebih jauh lagi mengenal Engkau, bukan dengan pikiran kami atau bayangan kami. Tuhan, kami taat dalam firman-Mu. Kami dipimpin oleh firman-Mu dengan diterangi oleh Roh Kudus. Tuhan, kami mau agar tetap taat, berserah dalam pimpinan dalam firman-Mu. Mohon terang-Mu untuk menuntun kami agar kami benar-benar mengenal Engkau. Tuhan, kami berterima kasih, kami bersyukur. Tuhan, kami sungguh-sungguh ingin mau mengenal Engkau lebih jauh lagi. Tuhan Yesus, kami merindukan agar mengenal lebih jauh lagi, akan lebih dalam lagi. Bagaimana kami mengenal Tuhan Yesus yang pertama kali. Tuhan, Engkau Allah yang setia, sungguh ajaib. Di dalam hidup kami setiap orang ada karya rencana-Mu yang indah. Di dalam keadaan apapun kami tetap mengenal Engkau, dan di dalam kami tetap tahu bahwa akan kasih setia-Mu, akan keadilan-Mu, agar kami seluruhnya tahu. Tuhan, beri kami hati yang sungguh lebih dalam lagi untuk merindukan Engkau dan mencari Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, Engkau sungguh ajaib agar kami mengenal akan sifat-Mu. Tuhan, segala kemuliaan, keagungan, keperkasaan-Mu kami mengenal-Mu. Dalam kegelapan ini Engkau semakin menerbitkan terang-Mu. Di dalam kegelapan ini Engkau semakin bersinar, agar kami tahu Tuhan, Engkau punya kuasa, Tuhan, Engkau punya kekuatan, Engkau punya akan kasih setia. Tuhan, agar hati kami, Tuhan, semakin mengenal Engkau, semangat akan
mengenal akan kemuliaan-Mu, kasih setia-Mu, keagungan-Mu. Tuhan, bantulah kami di dalam masa pandemik ini agar kami hati kembali bertobat. Bantulah kami agar umat-Mu benar-benar mengenal Engkau, tahu akan Engkau. Tuhan, gereja-Mu berkonek dengan-Mu. Tuhan, gereja-Mu harus menyiapkan diri untuk kembali bertobat kepadamu, kembali kepadamu, Tuhan. Tuhan, gereja-Mu tidak mau seperti Simpson. Tuhan, Kau persiapkan gereja-Mu. Kami mohon kepadamu, kami berharap kepadamu agar gereja-Mu dikuduskan, dipisahkan, dikuduskan menjadi milik-Mu. Tuhan, kami berseru padamu. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu berseru padamu. Tuhan, kami sungguh lemah. Kami sangatlah rendah. Tuhan, kami berkata kepadamu, kami tuli, kami datang di hadapan-Mu. Ampunilah kami, ampunilah kami. Kami bersalah kepadamu, Tuhan. Ya Tuhan, kami mau menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Datang dan bangkitkanlah. Allah Bapa, kami berseru kepadamu. Tuhan, kami berseru kepadamu. Kami setiap orang berseru padamu di masa kegelapan ini. Kami lebih banyak lagi perlu berseru kepadamu. Sebagai laki-laki kami berseru kepadamu. Tuhan, Kau dengar doa kami, seruan kami. Tuhan, Kau tahu kami adalah orang yang tidak tahu apa-apa.
Tuhan, kami sebagai laki-laki berseru padamu, akan berseru kepadamu, dan saya sebagai wakil dari laki-laki mengaku dosa. Tuhan, kami sebagai laki-laki di keluarga tidak memimpin untuk mengenal Engkau, bahkan kami menjadi orang yang bodoh di sebagai laki-laki, sebagai suami, sebagai seorang ayah. Tuhan, mohon Engkau untuk membuka mata kami, telinga kami, dan juga agar kami bertanggung jawab agar kami jangan seperti Manoah. Tuhan, kami lemah. Kami hanya mengandalkan hari kami, cuma ingin menikmati kenikmatan kami. Kami tidak menjadi seorang suami yang menjadi pemimpin dalam keluarga. Tuhan, kami berseru padamu, mohon roh-Mu untuk memenuhi kami. Bantulah kami agar di zaman sekarang, agar kami bangkit kembali. Tuhan, kami sebagai wakil dari laki-laki datang di hadapan-Mu. Di doa pagi ini, Engkau adalah seorang laki-laki. Engkau datang di mana pada Tuhan dan mengatakan di mana tempat yang tidak Tuhan inginkan, kita jangan pergi. Mohon Tuhan untuk membantu, bahkan di dalam setiap sibuk akan bekerja terus. Tuhan, mohon padamu agar darah-Mu membersihkan saudara kami. Tuhan, Engkau mengadakan sunat dalam hati saudara kami, di mana tempat yang Tuhan tidak ingin kami pergi, kami tidak pergi. Di mana tempat yang penuh dengan hawa nafsu, keserakahan, pencemaran, di tempat itu kami tidak pergi, sebab Tuhan tidak akan datang di tempat itu. Tuhan, dengan kasih-Mu datanglah kepada saudara kami, bawalah mereka di dalam kerajaan-Mu agar mereka semakin merindukan-Mu. Setiap saudara yang datang di doa pagi ini, bukalah hati mereka semakin. Bagi saudara kami yang belum datang, bukalah hati mereka agar merindukan, agar mereka bisa ikut doa renungan pagi. Tuhan, Engkau mendengar setiap doa mereka, setiap istimewa Manoah selalu Engkau ingatkan. Tuhan, Engkau berikan keajaiban. Tuhan, kami berterima kasih, memuji-Mu. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak dan diberikan nama Simpson. Mulailah perempuan itu melahirkan seorang laki-laki dan diberi nama Samson. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati. Mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan. Di masa yang gelap ini, orang tidak mengenal Tuhan, tetapi Tuhan memberikan anak ini dilahirkan dan menjadi besar, dan Tuhan memberkati dia. Di saat anak ini menjadi besar, Tuhan selalu memberkati sampai anak ini bisa untuk berperang. Roh Kudus mulai bergerak di dalam hatinya. Hatinya mulai dijamah oleh Roh Kudus. Saudara-saudari semua, Tuhan mulai membangunmu. Kebangkitan ini
Tuhan datang di manusia di dalam sejarah di Hong Kong di masa yang sulit ini. Bahkan setiap orang tidak mengenal dia, yaitu kegelapan. Tetapi Tuhan menarikmu sampai di tempat yang tinggi agar dipakai olehnya. Tuhan memberimu kehidupan. Tuhan memberkatimu. Roh Tuhan menggerakkanmu. Hidupmu adalah pemberian Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan telah memberkatimu dengan jamahan rohnya. Silakan di tempatmu kita sujud, mengundangmu untuk sujud agar Tuhan memberkatimu, agar Roh Kudus menjamamu, agar kamu dari tempat yang paling rendah diangkat. Di dalam berkat Tuhan engkau bertumbuh. Pada saat Tuhan memakaimu, Tuhan akan menggerakkanmu. Saya percaya hidup saya adalah pemberian dari Tuhan, demikian juga dengan kamu. Sampai saya umur 45 tahun, saya baru menerima Roh Kudus. 46 tahun umur saya, Tuhan baru menggerakkan hati saya sampai saya datang di Hong Kong. Demikian juga hari ini bersama saya memohon Roh Kudus untuk menggerakkanmu, memberkatimu. Pada saat engkau menjadi besar, menjadi dewasa, hati dan pikiranmu, tubuhmu semakin besar. Berkat Tuhan di dalammu juga semakin banyak pada sampai hari ini, masa ini. Tuhan menarikmu. Silakan untuk berdiri. Tuhan menarikmu. Roh Kudus menggerakkanmu, menarikmu sampai di tempat yang paling tinggi, membawa kita bersama untuk menghadapi kegelapan di dunia ini. Di dunia ini kita membawa terang. Simpson dengan arti yaitu terang mata, sinar matahari. Kita harus menjadi terang dunia. Mohon Tuhan untuk membangunmu, membangkitmu, kita setiap orang. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu dimanapun engkau berada, di negara manapun. Tuhan memakaimu besar dan besar lagi. Roh Tuhan bersinar bagi Tuhan. Roh Tuhan ada padamu seperti juga pada saya. Mohon Tuhan untuk memberkatimu, memberi damai kepadamu, dan juga mohon Tuhan memberimu karunia, kasih karunia sebagai orang nasir. Sebagai orang nasir. Tuhan, cara hidupmu, pola hidupmu harus tidak sama dengan orang dunia ini. Seluruhnya harus dikuduskan. Semua menjadi milik Tuhan. Seluruhnya adalah milik Tuhan. Luar dan dalammu adalah milik Tuhan. Tuhan membangkitmu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kalian kita semua. Doa pagi sampai di sini.